Awalnya, rombongan iring-iringan jenazah tersebut menggeber-geber gas sepeda motor knalpot brongnya dan menimbulkan kebisingan. Sehingga warga setempat yang melihat kejadian itu merasa terganggu, lalu turun ke jalan menghadang rombongan hingga terlibat bentrok. Anggota Kodam 13 Merdeka yang berada di Makodam melihat keributan tersebut dan langsung keluar dengan maksud untuk melerai. Namun, justru mendapat provokasi dari salah satu pengendara motor hingga terjadi bentrokan di mana anggota TNI kemudian melepaskan pukulan dan tendangan bersama warga lainnya. Situasi akhirnya dapat dikendalikan dan rombongan iring-iringan jenazah pun melanjutkan perjalanan. Bentrokan yang berawal dari kesalahpahaman juga terjadi beberapa waktu lalu di Boyolali, Jawa Tengah, antara oknum TNI dan relawan salah satu pasangan calon presiden. Relawan tersebut dianiaya oknum TNI saat konvoi dengan knalpot brongnya di depan markas Kompi B Yonif Rider 408 Boyolali. Pihak TNI menegaskan bahwa pengeroyokan terjadi secara spontan dan dipicu kesalahpahaman kedua belah pihak. Dari Manado, Sulawesi Utara dan Boyolali, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Secara spontanitas karena adanya kesalahpahaman antara kedua. Dan pemirsa, kita pagi ini berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat. Sudah bergabung bersama kami ada Brigadir Jenderal TNI Kristome Sianturi. Selamat pagi Pak Kadis Penat. Selamat pagi Pak Kadis Penat. Assalamualaikum. Pagi Pak Kadis Penat. Terima kasih atas waktunya pagi. Pak Kadis Penat, mungkin kita bisa segera menjelaskan ya Pak Kadis Penat, apa yang terjadi di Manado ini nih, Sulawesi Utara, kronologisnya. Baik, jadi begini Mas Arief, tentang kejadian di Manado itu tanggal 5 Januari tahun 2024 ini, itu berawal dari adanya iring-iringan rombongan yang mengantarkan jenazah menuju ke pemakaman di Tering Atas. Kebetulan pemakaman ini sendiri dekat dengan markas Kodam 13 Merdeka, gitu ya. Kemudian kurang lebih sekitar 15.30 itu terjadi karena iring-iringan ini menggeber-geber motornya, kemudian menutup akses jalan yang harusnya bisa dua arah sehingga ditutup, sehingga itulah yang mengakibatkan terjadi bentrokan dengan warga setempat, ya. Nah, kemudian karena terjadi bentrokan dengan warga setempat di sekitar Makodam, maka prajurit-prajurit kita yang ada di Makodam keluar untuk melihat dan membantu melerai terjadi bentrokan tersebut. Namun justru anggota kita mendapat provokasi dengan kata-kata yang tidak mengenakan, kemudian juga dengan geberan-geberan motor brong tadi, atau knalpot brong, atau knalpot layar angsa, apapun namanya itu ya, gitu ya. Nah, kemudian terjadilah bentrokan yang melibatkan oknum anggota Makodam 13 Merdeka yang dibantu oleh warga juga dengan rombongan iring-iringan pengantar jenazah tadi. Nah, itulah kira-kira yang terjadi di Manado, Mas Arief. Ya, berarti sempat ada perlawanan juga ya kepada para TNI ya dari iring-iringan jenazah ini ya Pak ya? Ya, jadi ada tarik-menarik, kemudian ada kata-kata umpatan yang dikeluarkan oleh iring-iringan yang juga artinya memprovokasi anggota kita. Yang memang kita sayangkan adalah anggota kita terprovokasi sehingga melakukan tindakan pemukulan. Tapi itu juga sebagai ungkapan warga di setempat juga yang tidak senang, itu sudah ikut juga membantu artinya memukul atau mendorong rombongan atau iring-iringan tadi. Pak Kadis Penat, koreksi saya kalau salah begitu ya, mungkin kan sebagai mitra juga dari kepolisian, penggunaan knalpot brongs ini atau yang memekakkan telinga ini kan tentu kan ada aturan ya Pak, ada undang-undangan yang juga dibuat begitu. Apakah sebelumnya sempat ada teguran terlebih dahulu Pak? Atau mungkin langsung terprovokasi sehingga langsung melakukan aksi pemukulan oleh oknum ini Pak? Jadi iring-iringan ini tadi Mas Arief itu sudah dikawal dan artinya sudah dihimbau oleh Babinsa dan Babin Kamtibmas mulai sejak dia berangkat dari rumah duka sekitar pukul 14.00 sampai sepanjang perjalanan. Sudah diingatkan agar tidak membuat kegaduhan, agar tetap tertib ya. Itu sudah kita sampaikan itu tapi memang hal ini rupanya sudah sering dilakukan di Kota Manado dan artinya masyarakat pun sudah resah karena
tidak ada yang menegakkan aturan itu gitu tentang motor atau knalpot brong tadi yang digunakan untuk iringan jenazah. Nah, kebetulan saja kejadian ini di depan Makodam 13 Merdeka. Artinya bahwa ini ibaratnya di depan rumah saya, kan makanya anggota itu keluar melihat, mencoba melerai gitu. Bukan TNI cawe-cawe atau itu, oh ini kok TNI kenapa sih ngurusin knalpot brong? Kejadiannya adalah tepat di depan rumah saya, tepat di halaman saya, sehingga ya saya ikut juga untuk melihat apa sih situasi yang terjadi. Nah itu loh. Tetapi yang kita sayangkan, anggota kita terprovokasi. Jelas, knalpot ini sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas 22 ya tahun 2009 pasal 285 seingat saya bahwa tentang apa namanya kebisingan suara kendaraan dan Permen LHK nomor 56 tahun 2019 tentang ambang batas kebisingan kendaraan. Itu sudah ada aturannya, tinggal kita mau menegakkan atau tidak. Demikian Mas Arif. Ya, Pak, berapa banyak oknum TNI yang kemarin terprovokasi akhirnya juga ikut memukul, melakukan pemukulan? Dan penindakan internalnya seperti apa? Dan penindakan internalnya seperti apa, Pak? Sanksinya seperti apa? Pak Kadis Penat? Kami tidak bisa mendengar karena kehilangan sinyal. Ya, berapa banyak oknum kemarin yang ikut melakukan pemukulan dan penindakan internalnya seperti apa? Tolong diulangi terputus nggak? Ya, kemarin berapa banyak oknum yang melakukan pemukulan, kemudian juga penindakan seperti apa dari internal? Ya, jadi saat ini tentunya Kodam 13 mereka sedang menindaklanjuti, sedang meneliti lebih lanjut, menyelidiki keterlibatan siapa saja anggota-anggota yang terlibat dalam pemukulan tersebut. Nah, nanti kita tunggu saja karena saat ini internal Kodam Merdeka juga sudah meminta maaf kepada rombongan, kepada pihak keluarga yang sedang kedukaan, dan juga kita juga melihat rekaman tadi siapa saja anggota dari Kodam 13 Merdeka yang terlibat. Begitu Mbak Kamarti. Mungkin terakhir saya perlu juga minta waktu ke Pak Kadis Penat begitu Pak, karena banyak sekali mungkin tidak banyak, saya koreksi pernyataan saya, ada beberapa insiden Pak Kadis Penat, ada beberapa insiden yang kemudian ini oleh sejumlah pihak, baik itu masyarakat sipil, bahkan akademisi, para pengamat, pakar militer dan lain sebagainya, bahkan purnawirawan juga, ada yang memberikan suara-suara seperti seharusnya tentara ini dekat dengan rakyat, bukan justru malah berlawanan dengan rakyat. Kesempatan ini saya ingin minta tanggapan dari Kadis Penat seperti apa menanggapi hal ini, Pak. Ya, jadi kejadian ini baik yang di Boyolali maupun Manado kan memang ada sebab dan akibat. Artinya tanpa adanya provokasi, anggota kita juga tidak akan seperti melakukan arogansi dan tindakan pengayaan seperti itu. Jadi juga kami mohon, janganlah kami diprovokasi gitu ya. TNI jelas dekat dengan rakyat. Dan TNI tidak cawe-cawe dalam masalah knalpot brong seperti ada yang beberapa akademisi, beberapa tokoh politik menyatakan bahwa ini bukan tugas TNI. Tidak, TNI tidak cawe-cawe mengusir knalpot brong. Kebetulan saja kejadian itu terjadi di muka rumah kami, di halaman kami. Yang tentunya pasti kami akan bereaksi. Apakah itu untuk menertibkan, apakah itu untuk metode atau menghentikan terjadi, apalagi yang bersifat gangguan ketertiban umum. Dalam masalah di Boyolali misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sudah pasal 280 ada pasal bahwa pelaksanaan kampanye tidak mengganggu ketertiban umum. Nah, salah satu itu saja kita. Artinya gini, dari sisi TNI kami juga sudah memproses hukum anggota kami yang bersalah. Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi hukum yang lain dalam pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas kah, dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 kah, apalagi misalnya ada indikasi-indikasi sebelum kampanye, sebelum menggunakan knalpot brong, minum beralkohol, kemudian kelengkapan kendaraan juga tidak ada. Nah, tidak ada yang membahas itu. Gitu. Jelas anggota kami yang melanggar, anggota kami yang menyalahi hukum akan kita tindak dengan tegas. Syarat ini sudah ditahan di Madem 4 Surakarta. Demikian, Mas Arif, Mbak Kamarti. Baik, terima kasih banyak Brigjen TNI Christomey Sianturi, Kadis Penat yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum.